Perihal kedamaian pikiran. Serenus berkata, "Saat aku memandang diriku, Seneca, terlihat jelas keburukanku. Beberapa di antaranya tersembunyi, beberapa di antaranya tidak selalu tampak. Ada juga yang tak selalu ada, tapi selalu kembali secara teratur. Bagiku, kategori yang terakhirlah yang paling merepotkan, karena ia seperti musuh yang bisa menyergap kapan saja, sehingga kita tak bisa siap melawan atau merasa tenang. Namun seringkali yang kurasakan adalah aku tak pernah benar-benar terbebas dari keburukan yang amat kutakuti dan kubenci. Situasi ini membuatku merasa diambang sesuatu, tidak tenang, tapi juga tidak berkecamuk. Kau tak perlu memberitahuku bahwa kodrat manusia pada dasarnya lemah dan baru akan menguat setelah ditempa pengalaman dan dibentuk oleh waktu. Aku pun tahu sikap untuk membuat orang terkesan, naik jabatan, reputasi, elokuensi yang baik, dan apapun yang melibatkan penilaian orang lain membutuhkan waktu untuk menjadi matang, baik sikap yang benar-benar tumbuh kuat, menjejak, dan yang merupakan tipu muslihat demi popularitas. Namun aku khawatir kebiasaanku yang satu ini membuatku semakin celah, karena jika terlalu lama membiarkannya, keburukanku akan semakin kuat. Aku tak bisa menjelaskan secara gamblang maupun secara keseluruhan mengenai kelemahan mental ini. Ia tidak benar juga, tidak salah. Aku akan menceritakan apa yang terjadi kepadamu, dan biarlah kau sendiri yang menyimpulkannya. Aku harus mengakui, aku orang yang senang kesederhanaan. Aku tak suka sofa dengan hiasan berlebihan, atau pakaian yang terasa berat akibat ditempeli permata terlalu banyak. Aku lebih suka barang yang murah, berguna, dan tidak merepotkan. Aku suka masakan yang tidak perlu diolah dengan melibatkan ribuan budak, atau harus dipesan jauh-jauh hari, atau harus disajikan oleh orang banyak. Aku lebih suka masakan yang murah, tersedia di mana-mana, tidak membuat tubuh kekenyangan dan mudah dicerna. Aku hanya ingin pelayan yang merupakan orang biasa. Aku senang memakai perlengkapan makan warisan dari ayahku yang sudah tua. Aku tidak suka jika mejaku dipenuhi ukiran hingga terlihat tidak biasa bagi orang-orang di sekitarku. Aku lebih suka jika mejaku berguna dan tidak membuat orang lain iri. Sementara menetapkan standar ini, aku dibuat terlena oleh sekolah yang melatih para pelayan. Mereka dididik sedemikian rupa agar berpakaian dengan lebih baik dan berkelas, serta tampak lebih elit. Demikian pula dengan rumah yang bahkan jalanannya saja dibuat dari bebatuan mahal. Rumah yang seperti itu menunjukkan kemakmuran di segala sudutnya, bahkan atapnya pun bersinar. Dan para penghuninya demikian memuja benda-benda peninggalan keluarga mereka. Belum lagi kolam-kolam jernih yang mengalir mengelilingi para tamu perjamuan. Setelah lama meninggalkan kesederhanaan, aku terperangkap dalam kemewahan yang ada di sekelilingku. Pandanganku berubah, karena apa yang kulihat membuatku lemah. Lalu aku pun menjadi manusia yang menyedihkan. Tak lagi bangga akan harta kecilku, dan sebuah keraguan membuatku mempertanyakan kepantasan pemikiran yang seperti itu. Tak satu pun hal itu mengubahku, tapi selalu membuatku terguncang. Aku pun memutuskan mengikuti ajaran guruku dan menyibukkan diri dalam tugas kenegaraan. Aku pun mencoba untuk menjadi pejabat sederhana. Yakinlah alasan dibalik itu bukan karena aku mengincar jubah ungu dan tongkat liktor yang bergengsi,
tapi agar lebih mumpuni dalam membantu teman, kerabat, rakyat dan umat manusia. Dengan penuh semangat aku mencontoh Zeno, Cleanthes, Chrysippus. Ketiganya adalah contoh yang mendorong orang lain untuk terjun ke politik meski mereka sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi saat sesuatu mengusik pikiranku yang sebelumnya tidak pernah terusik, saat ada kejadian yang berada di luar kendaliku, itu hal yang wajar dalam kehidupan manusia atau tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Saat hal-hal remeh justru menyita seluruh waktuku, aku menyembuhkan diri dengan beristirahat. Seperti kawanan ternak yang kelelahan, aku pun pulang lebih cepat. Aku memutuskan untuk menjalani hidup dalam batas dan berkata, takkan kubiarkan apapun membuatku membuang waktu yang takkan pernah bisa kutebus. Biarlah ku kembangkan akalku sehingga mandiri tanpa mencari sesuatu dari luar. Aku tak mau mencari validasi dari orang lain. Biarlah pikiranku diselimuti ketenangan tanpa dibebani urusan pribadi atau kenegaraan. Namun saat pikiranku bersemangat setelah membaca sesuatu atau tergugah oleh contoh yang baik, aku ingin segera ke forum untuk menolong seseorang, meski belum tentu berhasil. Setidaknya aku bisa meredam arogansi dari orang lain. Selama belajar, kurasa akan lebih baik jika fokus pada tema utamaku, serta menjadikannya pedoman dalam menyampaikan sesuatu dengan sederhana. Aku bertanya, untuk apa menulis sesuatu yang akan dikenang untuk waktu yang lama? Kenapa kita tidak berhenti untuk mencari popularitas? Semua manusia akan mati, dan pemakaman yang hening lebih mudah. Jadi, jika harus mengisi waktu, lebih baik kita menulis sesuatu untuk kita sendiri, bukan karena mencari reputasi. Semakin sederhana tujuan, semakin tidak rumit cara kita belajar. Namun lagi-lagi saat pikiranku dibanjiri dengan pemikiran-pemikiran yang hebat, maka aku menjadi ambisius dalam menggunakan kata-kata yang terdengar rumit dan menginspirasi, sehingga fokus utama dalam pembicaraanku menjadi lebih menitik beratkan pada kesan daripada isi pembicaraan. Dengan demikian, aku melupakan peraturan dan prinsipku dalam mengendalikan diri dan terlarut dalam sebuah suara yang tak lagi merupakan suaraku. Singkatnya, kelemahan dalam niat baikku memburuku dari segala sisi. Aku takut kelemahan ini akan memburuk atau telah membuatku terdesak, dan mungkin diriku lebih buruk dari yang kuduga. Karena ketika mengamati karakter diri sendiri, penilaian kita cenderung tidak netral. Aku yakin ada banyak orang yang bisa menjadi bijaksana andai mereka tidak merasa sudah bijaksana, atau tidak keliru dalam menilai karakteristik diri dan mengabaikan kekurangan mereka. Tidak mungkin kita jatuh jika bukan karena sanjungan berlebihan. Manusia mana yang berani menerima sebuah kebenaran utuh? Bukankah kita cenderung menjadi pongah jika dikelilingi oleh banyak penjilat? Jadi, dengan ini aku memohon kepadamu jika kau memang masih berkenan menerimaku. Aku menyadari bahwa ketidaktenangan batinku ini tidak berbahaya dan takkan menjadi kacau balau. Jika boleh menggunakan perumpamaan, aku seperti orang yang mual karena mabuk laut, belum sampai pada tahap sakit karena dihantam badai. Apapun obat yang kau miliki untukku, silakan sebutkan dan bantulah aku untuk mendapatkan pencerahan. Seneca berkata, "Ya Serenus, sejak tadi aku memikirkan bandingan yang paling tepat untuk keadaan mental yang seperti itu. Dan kurasa analogi terdekat yang paling sesuai adalah manusia yang sembuh dari penyakit berat yang panjang, tapi terkadang sering kambuh dan menunjukkan gejala-gejala seperti demam dan rasa sakit.
Mereka tetap khawatir meski telah sembuh dari gejala yang terakhir dan selalu mengeluh kepada dokter. Serenus, orang-orang yang seperti itu sebenarnya bukan sakit secara jasmani, tapi mereka sudah terlalu terbiasa sehat, sama seperti laut tenang yang menunjukkan riak air, terutama setelah melalui sebuah badai. Jadi, yang kau butuhkan bukanlah cara-cara radikal seperti menutup diri, marah, dan mengancam dirimu sendiri, tapi kepercayaan dan keyakinan bahwa dirimu berada di jalan yang benar. Percaya bahwa tidak tercemar oleh orang-orang sesat yang ditemui, meski di antara mereka ada beberapa yang tidak terlalu jauh tersesat dari jalan yang benar. Namun yang kau dambakan adalah kondisi pikiran yang paling teguh dan nyaris mendekati keadaan ilahiyah. Orang Yunani menyebut pikiran yang teguh seperti itu sebagai euthyrnia. Demokritus menulis sebuah karya yang bagus tentang ini, tapi aku menyebutnya sebagai kedamaian, karena kurasa tak perlu meniru dan membentuk ulang dari kata Yunani. Inti dari isu yang kita bahas harus diindikasikan oleh sebuah istilah yang masuk akal, tapi tidak dalam nama Yunani. Karena itu kita mengupayakan agar pikiran mengikuti jalan yang mulus dan stabil, senantiasa positif, tetap bahagia di segala kondisi dan tak terusik. Kondisi merasa tenang dan tanpa gangguan sama sekali. Itulah yang kusebut dengan kedamaian. Mari kita pikirkan cara untuk mencapainya dalam garis besar. Kau bisa memetik sesuatu dari sana. Kegagalan harus diungkap agar manusia menyadari kesalahannya masing-masing. Di saat yang sama kau akan sadar betapa lebih lapang dalam menerima kesalahan daripada mereka yang terikat jabatan, sehingga harus berpura-pura tidak tahu karena malu. Mereka yang berubah-ubah dan bosan masih satu kategori dengan orang-orang yang meratapi masa lalu dan apatis. Ada juga golongan orang yang mengubah posisi mereka hingga berhenti karena lelah sendiri. Orang seperti itu terus mengubah kondisi hidup dan akhirnya terperangkap dalam suatu kondisi yang diakibatkan tubuh yang sudah terlalu renta untuk melakukan sesuatu. Ada pula yang menderita karena keadaan yang itu-itu saja, tak bisa menjalani hidup sebagaimana yang diinginkan dan hanya menjalani kesemuan. Ada banyak karakteristik dan gejala dari gangguan yang kau alami, tapi semuanya memiliki dampak yang sama, yaitu ketidakpuasan kepada diri sendiri. Keadaan ini lahir dari kerapuhan mental dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ketika manusia tidak berani atau gagal meraih yang didambakan, sedangkan mereka disesaki oleh harapan, mereka tidak seimbang dan tidak konsisten. Itu adalah akibat dari menjalani kehidupan yang penuh kekhawatiran. Mereka mati-matian mewujudkan apa yang didambakan dengan segala cara, hingga memaksakan diri untuk melakukan hal yang sulit dan tidak terhormat. Kemudian ketika upaya tak membuahkan hasil, rasa hina pun menghantui, penyesalan pun melanda. Tapi bukan karena buruknya laku mereka, melainkan oleh rasa frustrasi. Lalu menjadi takut untuk mencoba lagi. Kegelisahan pikiran tak terlampiaskan, karena mereka tak bisa mengendalikan atau menuruti keinginan. Kehidupan tanpa arah menanti, dan jiwa-jiwa mereka kelelahan karena harapan yang tak terentaskan. Semua gejala tersebut memburuk ketika di tengah kekecewaan akibat kegagalan mereka justru minim aktivitas. Studi pribadi tak baik untuk pikiran yang haus akan kekuasaan, haus aktivitas, dan gelisah sejak dalam pikiran, karena pondasi internalnya lemah. Dengan demikian, ketika orang yang terbiasa aktif tiba-tiba terampas segala kegiatannya, ia takkan tahan di rumah, tak tahan keheningan, dan tak menyukai kesendiriannya. Dari sana lahirlah kebosanan dan ketidakpuasan diri.
Kegelisahan muncul dari ketidakaktifan, terutama saat kita malu mengakui alasan dibaliknya. Rasa malu pun membuat lara bercokol kuat, sehingga keinginan yang tak terkabulkan menjadi sesak. Dari rasa malu itu tumbuh melankolia, pikiran yang goyah dan penyesalan yang terombang-ambing oleh tubuh dan layunya harapan mereka. Seperti itulah pola pikir orang yang membenci ketidakaktifan mereka. Mengeluh kurang kegiatan dan juga iri saat rekannya naik jabatan. Kekosongan yang tidak produktif akan menyuburkan niat jahat. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya ingin orang lain juga bernasib buruk seperti mereka. Ketidaksukaan itu akan mendorong pikiran mereka untuk mengutuk takdir, mengeluhkan waktu, menyendiri, dan meratapi penderitaan hingga muak dengan diri sendiri. Pikiran manusia pada dasarnya selalu bergerak dan menyukai aktivitas. Setiap bagian darinya merindukan stimulasi dan distraksi dalam bentuk apapun. Terkadang ada memar tubuh yang menggantikan tantangan yang akan menyakitinya. Ada rasa gatal yang ingin digaruk. Menurutku cara berpikir itu sama seperti pikiran rusak yang merasa puas dengan melakukan keburukan dan kemarahan. Ada banyak hal yang membuat tubuh merasa nikmat meski itu menderanya dengan derita, seperti membalik sisi yang belum lelah dan berulang kali mendinginkan diri. Karena itulah Achilles dalam kisah Homer berbaring menelungkup, terlentang, terus berganti-ganti posisi, dan hanya bisa pasrah dengan kegelisahannya. Karena itulah manusia menjelajah jauh, melintasi samudera dan daratan baru. Mereka melangkah mengikuti kegelisahan mereka. Mari kita ke Campania sekarang. Demikianlah mereka akan berkata. Ayo kita ke tempat yang baru, ke hutan Brutium dan Lucania. Ujar mereka lagi ketika telah bosan dengan kemewahan. Namun ada kesenangan yang hilang dan kelegaan tak lagi mereka temukan dengan melihat daratan baru. Ayo kita ke Tarentum, pelabuhan di sana indah dan musim dinginnya tidak menusuk. Itu area yang subur dan cocok untuk populasi besar. Kalimat ini akan terus terlontar hingga menjadi satu ketika akan berubah menjadi kalimat, mari kita serbu kotanya. Telinga mereka sudah terlalu lama tidak mendengar tepukan tangan sambutan. Mereka akhirnya menikmati darah manusia. Mereka terus menjelajah dan berganti tempat, sebagaimana yang dikatakan Lucretius. Itulah alasan manusia terus menjelajah. Namun harus sampai kapan manusia terus lari dan mencari? Manusia mengejar dan bergulat dengan kesendiriannya. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa segala kesulitan yang dialami bukan karena tempat yang ditinggali, tapi karena diri sendiri. Kita lemah dalam menghadapi apapun, tak bisa terpuruk atau berbahagia untuk waktu yang lama. Kelemahan ini telah membuat beberapa tokoh besar tewas, karena dengan terus berganti tempat, mereka hanya mengulang siklus yang semu, sehingga tak lagi ada ruang untuk ketenangan batin. Mereka mulai muak dengan hidup dan dunia, lalu akan bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menghadapi hal yang sama? Kau ingin tahu obat yang ku rekomendasikan untuk menyembuhkan kejemuan ini? Sebagaimana yang dikatakan Athenodorus, solusi terbaik adalah menyibukkan diri dalam aktivitas praktis perpolitikan dan tugas kenegaraan. Beberapa orang memulihkan diri dengan berjemur atau olahraga. Bagi para atlet, menghabiskan waktu dengan melatih kekuatan tubuh adalah hal yang penting. Dengan demikian, untuk orang sepertimu yang memang telah melatih mental untuk kehidupan bernegara, praktik rutin adalah pendekatan yang terbaik.
Saat seseorang ingin memberi sumbangsi kepada sesamanya dengan segenap jiwa dan raganya, maka ia sedang melatih diri dan berbuat kebaikan di saat yang sama. Athenodorus berkata, namun karena manusia terlalu ambisius dan tukang fitnah selalu membelokkan kebenaran, seringkali kejujuran tak lagi luhur dan bermusuhan mengintai di mana-mana. Oleh sebab itu lebih baik jika kita menjauh dari perpolitikan dan kenegaraan. Orang yang memiliki pemikiran besar selalu bisa menyibukkan diri meski di tengah hidup yang sunyi. Pergerakan singa dan hewan lainnya terbatasi oleh kandang, tapi tidak dengan manusia, makhluk yang justru membuat serangkaian pencapaian hebat di tengah masa peristirahatan. Tidak masalah jika seseorang mengasingkan diri selama ia siap untuk berupaya dalam memberikan manfaat, baik secara individual atau dalam skala publik, dengan kecerdasan, tutur, dan ajarannya. Pengabdian kepada negara tidak terbatas pada jabatan pemerintahan, membela rakyat di pengadilan, atau memberikan suara atas pilihan perang atau damai. Seseorang yang mengajarkan anak muda kebajikan, aku yakin kita kekurangan sosok guru yang membangun karakter mereka agar tidak haus kekayaan dan kekuasaan, juga sedang melakukan pengabdian kepada negara meski dalam kehidupan pribadinya. Apa menurutmu, para praetor yang menyelesaikan kasus antara orang asing dengan warga asli melalui pernyataan vonis dari hakim lebih terhormat dari orang biasa yang menerapkan nilai-nilai keadilan, kesalehan, kekuatan, keberanian, ketegaran menghadapi kematian, dan wawasan religius yang tinggi? Bukankah pikiran yang luhur adalah sebuah berkah? Jadi, jika kau menggunakan waktu istirahatmu dari jabatan kenegaraan untuk belajar, bukan berarti kau abai terhadap tugasmu. Tentara bukan hanya mereka yang bertempur dan melindungi pasukan, tapi juga termasuk mereka yang menjaga gerbang dan markas. Mungkin tidak begitu berbahaya, tapi mereka juga tidak tinggal diam. Mereka tetap mengemban tugas untuk mengawasi dan melindungi persenjataan. Tugas-tugas itu tidak dipenuhi tetes darah, tapi tetap merupakan tugas militer. Jika belajar, kau akan terhindar dari kebosanan hidup. Takkan mendambakan malam hanya karena muak dengan siang. Takkan membebani dirimu atau orang lain, membuat orang-orang ingin berteman denganmu, dan akan dikelilingi orang-orang yang bajik. Sekecil apapun dia, kebajikan akan selalu terasa kehadirannya. Manusia yang pantas meraihnya akan mengikuti jalannya. Akan tetapi jika kita menutup diri sepenuhnya dari manusia lainnya, kesendirian yang kosong itu akan diikuti dengan kebingungan akan absennya kegiatan yang berarti. Kita akan mulai mendirikan bangunan dengan merusak sekitar, menghalangi laut dengan kanal-kanal yang tak lazim, dan menyia-nyiakan waktu yang seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal. Beberapa manusia memanfaatkan waktu dengan baik agar bisa mewariskan hal berarti, tapi yang lain hanya bisa membuangnya begitu saja. Inilah hasil yang paling memalukan. Seringkali bukti hidup panjang dari orang yang tua renta hanyalah usianya. Serenus, tampaknya Athenodorus terlalu cepat pensiun dan mengasingkan diri. Tidak ada salahnya dengan itu. Tapi akan lebih baik jika dilakukan dengan perlahan, serta tetap memegang teguh pendirian dan kehormatan kita. Mereka yang tetap bertempur memang lebih aman dan lebih dihormati. Menurutku hal inilah yang harus dilakukan oleh mereka yang memegang teguh kebajikan. Jika takdir memberi seseorang ketidakberuntungan dan membuatnya tidak berdaya, sebaiknya dia tidak langsung melarikan diri dan bersembunyi seolah ada tempat ia bisa bersembunyi dari takdir. Tapi sesudah
seharusnya mengurangi intensitas pekerjaannya dan memilih cara lain untuk mengabdi kepada negara dengan lebih berhati-hati. Misalkan tak bisa menjadi tentara, maka kita bisa bekerja di kantor pemerintahan. Jika harus menjalani kehidupan biasa, maka kita bisa menjadi advokat. Jika dibungkam, maka kita bisa membantu sesama lewat dukungan nyata. Jika terlalu berbahaya untuk tampil di forum, maka kita tetap bisa menjalani peran di rumah sendiri, yaitu menjadi teman dan tuan rumah yang baik saat mengadakan perjamuan atau perkumpulan. Kita tetap bisa memberi manfaat sebagai manusia meski diasingkan oleh negara. Manusia menolak untuk terkurung di suatu tempat. Kemudian dengan bersemangat mereka menjelajahi segala penjuru, menyatakan kepemilikan atas tanah yang mereka pijak. Jika kita mampu berbuat demikian, maka tentu ada banyak kebajikan yang bisa dilakukan. Seandainya kau diberhentikan dari jabatan yudisial, juga dilarang berorasi atau ikut pemilu, bayangkan betapa banyak pilihan dan kesempatan untukmu. Memang bukan masalah jika kau hanya ingin berkarir dalam kenegaraan sebagai konsul, Prytanes, jabatan eksekutif era Yunani kuno, herald, pembawa kabar, atau suves, jabatan hakim. Namun bagaimana jika kau hanya mau bekerja di bidang militer sebagai jenderal atau tribunus? Dalam militer, meski pangkatmu rendah dan tidak terjun ke garis depan seperti rekan-rekanmu, kau tetap harus bersikap selayaknya tentara dengan tutur, keberanian, semangat, dan tingkah lakumu. Seorang manusia yang tangannya dipotong pun tetap bisa berperan dengan berdiri tegak dan memberi semangat. Kau patut mencontoh hal itu. Jika takdir menggariskanmu untuk tak lagi berkiprah sebagai pejabat negara, kau tetap bisa berdiri tegak dan mendukung orang-orang di sekitarmu. Dan sekalipun dibungkam, dirimu masih bisa tetap berdiri dan membantu dalam kesunyian. Pengabdian seorang warga negara tidak pernah sia-sia. Selama bisa didengar dan dilihat, maka ia bisa mengisyaratkan dukungannya melalui anggukan, ekspresi, atau gerakan tubuh lainnya. Sebagaimana cairan yang sudah memberi manfaat melalui wanginya tanpa perlu dicecap atau disentuh, kebajikan juga bisa memberikan manfaatnya dari tempat-tempat jauh tersembunyi, terlihat secara langsung maupun tersembunyi. Dalam kondisi apapun, kebajikan akan selalu memberikan manfaatnya. Menurutmu, bagaimana bisa manusia yang pensiun secara terhormat memberikan teladan yang berharga? Karena itulah, langkah terbaik yang bisa kau tempuh adalah melakukan kegiatan ketika kondisi negara tak lagi memungkinkanmu untuk berkiprah secara aktif. Dengan kegiatan yang bajik akan selalu terbuka jalan untukmu. Apakah kau ingat betapa terburuknya Athena saat kota itu porak-poranda akibat ulah 30 tiran? Mereka tidak puas setelah membunuh 13.000 penduduknya, tetapi justru semakin haus darah. Orang yang terhormat itu berisi Areopagus, lembaga pengadilan tertinggi, senat, juga sebuah majelis yang setara dengan senat. Tapi semua lembaga itu justru dikendalikan oleh para tiran. Mungkinkah negara itu damai jika hampir seluruh pejabat yang mengendalikannya adalah tiran? Kemungkinan pulihnya keadilan di Athena amatlah kecil jika yang harus dilawan adalah para penjahat sebengis itu. Di mana negara itu bisa mencari putra sebaik Harmodius. Namun di tengah kegilaan itu, Sokrates berdiri mengambil peran. Ia menghibur para pengabdi negara, serta mereka yang bersedih dengan kondisi negerinya. Sokrates juga mengkritik habis para elit yang lebih mencemaskan harta benda mereka. Bagi para pemberani yang ingin meneladaninya, Sokrates adalah sosok inspiratif. Ia bagai segumpal jiwa bebas di tengah 30 orang gila.
Ironisnya pria ini dipenjara di negerinya sendiri. Dewi kebebasan seolah enggan untuk memihak kebebasan seorang manusia yang melawan para tiran secara terbuka. Dari cerita itu, kau bisa melihat betapa di tengah negara yang diguncang bencana, seseorang yang bijaksana tetap bisa memberikan pengaruh, bahkan meski ia dikelilingi manusia-manusia yang terlalu serakah dan mementingkan harta duniawi. Jadi intinya, berlanjut atau tidaknya kegiatan kenegaraan kita, itu harus dipertimbangkan dari segi situasi negara dan keberuntungan diri. Namun dalam keadaan apapun, kita tidak boleh takluk oleh rasa takut. Orang yang bijaksana tidak akan goyah keberaniannya, meski tajamnya senjata dan situasi berbahaya mengancamnya. Aku sungguh yakin Curius Dentatus pernah berkata bahwa ia lebih memilih kematian sejati daripada hidup setengah mati. Sebab sesungguhnya kengerian yang paling mencekam adalah jika kita mencampakkan tanggung jawab sebelum mati. Namun jika kau hidup di masa ketika kondisi negara terlalu berat untuk dihadapi, maka yang harus kau lakukan adalah mengosongkan waktu dan belajar. Carilah pegangan seolah sedang akan tenggelam, dan jangan pernah berlarut-larut dalam menjabat, tetapi kau sendiri yang harus lebih dulu meletakkan jabatanmu secara sukarela. Akan tetapi kita tetap harus mempertimbangkan diri sendiri sebelum memutuskan akan melakukan apa. Barulah setelah itu pertimbangkan untuk siapa dan dengan siapa hendak melakukannya. Mempertimbangkan diri sendiri adalah yang terpenting, karena biasanya kita terlalu optimis dengan kapasitas diri. Manusia bisa gagal karena terlalu percaya diri dengan elokuensinya. Ada pula yang didera kesialan karena terlalu serakah akan harta, dan ada yang terpuruk karena bekerja terlalu keras. Banyak orang yang enggan berpolitik karena perpolitikan menuntut sikap yang berani. Namun ada pula orang berani yang tak cocok bekerja di bidang peradilan karena tak mampu menahan amarah, kekesalan, dan membahayakan diri. Masa pensiun lebih muda dari masa pengabdian kepada negara. Karena itulah jangan sampai terpancing hingga melontarkan atau melakukan sesuatu yang dapat membuat kita terkena masalah. Selanjutnya kita bisa mempertimbangkan tindakan terhadap pilihan yang ada dan membandingkannya dengan kemampuan yang dibutuhkan. Seorang eksekutor harus lebih kuat dari eksekusi tugasnya. Beban yang terlalu berat akan membuat manusia tidak berdaya. Terlebih lagi, beberapa kegiatan justru akan menciptakan tugas-tugas lain yang lebih membebani. Kerjakanlah sesuatu yang memang bisa kau selesaikan, dan hindarilah sesuatu yang justru akan berbuntut panjang saat dilakukan, serta jangan pernah berhenti saat mengerjakan yang telah diniatkan. Kita juga perlu lebih berhati-hati dalam memilih rekan, serta saat memutuskan pantas atau tidaknya melibatkan mereka dalam hidup kita. Ada jenis orang yang menuntut balasan meski kita yang membantu mereka. Athenodorus berkata bahwa ia enggan makan malam dengan seseorang yang tidak merasa berutang kepadanya. Kurasa kau pasti sudah tahu, ia juga enggan mengunjungi orang yang membalas bantuan teman mereka dengan makanan, seolah itu adalah balasan yang paling terhormat. Padahal semua itu tidaklah berarti jika tak ada orang lain yang menyaksikan. Kau harus tahu karaktermu lebih cocok dengan kegiatan praktis atau kegiatan belajar yang penuh perenungan, baru kemudian bisa memilih kegiatan yang paling sesuai dengan karakter dasarmu. Isokrates memaksa Eporus keluar dari forum. Ia mengira Eporus lebih cocok menulis sejarah. Ternyata minat dan bakat alaminya tidak sesuai dengan kegiatan tersebut. Kita sebagai manusia tidak bisa melawan panggilan nurani. Selain itu, hal paling membahagiakan bagi manusia adalah keberadaan sahabat yang menyayangi dan setia.
Betapa terberkatinya jika ada sahabat yang siap menjaga rahasia, teman untuk berbagi pengetahuan, teman yang bisa meredakan kegusaran dengan kata-katanya, teman yang memusnahkan keraguan dengan nasihatnya, teman yang bahkan dengan keberadaannya saja dapat membuat kita bahagia. Kita harus memilih orang-orang yang tidak membutakan hawa nafsu dan ambisi, karena keserakahan mempengaruhi dengan cepat, dan yang terperdaya lebih dulu adalah orang-orang di sekitarnya. Jika diandaikan wabah penyakit, kita tidak boleh berdekatan dengan penderitanya karena bisa tertular. Demikian pula dengan pertemanan. Kita harus mencari sosok teman dengan karakter yang bajik. Bukan berarti aku menyuruhmu untuk bergaul dengan orang bijaksana saja, karena di mana bisa mencarinya jika selama kita tak tahu ia dari mana. Sikap terbaik yang bisa kita terapkan adalah berteman dengan orang yang paling sedikit keburukannya. Mungkin masih ada sedikit kemungkinan jika kau mencari orang bijaksana di era Plato, Xenophon, Socrates beserta para pengikutnya, atau pada era Cato. Pada era Cato, banyak para tokoh penting yang luar biasa. Di saat yang sama, pada era tersebut juga banyak orang-orang paling bengis yang melakukan kejahatan sadis. Namun, kedua jenis manusia ini sama-sama membentuk kebesaran Cato. Ia membutuhkan orang-orang baik untuk mendukungnya dan membutuhkan orang-orang brengsek untuk membuktikan kekuatannya. Lain halnya dengan sekarang, kau tidak punya banyak pilihan. Akan tetapi kau tetap harus menghindari orang yang senang meratap atau mengeluh. Kau butuh teman yang baik dan setia. Tapi jika ia pemarah dan selalu mengeluh, maka ia musuh dari kedamaian jiwamu. Sekarang, mari kita bahas sumber derita paling merugikan bagi manusia, yaitu harta benda. Jika dibandingkan dengan hal-hal yang biasa membuat kita menderita, seperti penyakit, kematian, ketakutan, nafsu dan rasa sakit, maka uanglah yang paling menyesatkan kita. Ingatlah bahwa tidak memiliki uang tidak terasa semenyakitkan ketika kita kehilangan uang. Semakin sedikit harta, maka semakin sedikit kita merugi dan kehilangan. Kau keliru jika mengira orang kaya lebih tabah ketika mengalami kerugian. Mereka juga merasakan kesakitan yang sama dengan orang lain. Kepedihan mereka terwakilkan oleh pernyataan Bion bahwa rasa sakit kala rambut dicabut sama saja pada orang yang berambut atau yang botak. Perumpamaan itu berlaku untuk orang kaya dan orang miskin, karena keduanya sama-sama cinta uang dan menderita jika itu terampas dari mereka. Namun seperti yang sudah kukatakan, lebih baik tidak punya uang daripada punya tapi kemudian kehilangan uang. Diogenes menyadari ini dan sengaja memiskinkan diri agar tak merasa kehilangan apapun. Mungkin kau akan menyebutnya miskin, gelandangan, atau hinaan apapun. Menurutku tak ada orang yang lebih miskin tapi lebih bahagia darinya. Orang sepertinya selamat dari kaum kikir, para koruptor, perampok, dan penculik. Jika ada yang meragukan kebahagiaan Diogenes, maka ia juga patut meragukan bahagia atau tidaknya para dewa yang abadi tanpa rumah mewah, tanpa ladang yang bisa disewakan ke orang asing, dan kepentingan di forum. Apakah mereka yang terperdaya oleh harta benda tidak malu jika mendongak ke langit? Maka kita akan melihat betapa para dewa tidak punya apapun, tapi di saat yang sama mereka memberikan segalanya. Apa menurutmu orang yang tidak punya harta sama dengan para dewa? Atau apa menurutmu budak Pompei, Demetrius yang dibebaskan dan menjadi kaya raya juga menjadi lebih bahagia? Dulu ia selalu memeriksa para budaknya seperti seorang jenderal memeriksa pasukannya.
juga mengira orang kaya sepantasnya punya 2 budak dan kamar yang lebih besar. Namun saat Diogenes ditinggal kabur oleh budaknya, dia merasa tak perlu menyuruhnya kembali. Dia berkata, rasanya sungguh menghina jika Manes bisa hidup tanpa Diogenes, tapi Diogenes tak bisa tanpa Manes. Kurasa yang dimaksud adalah, lihatlah wahai Dewi Takdir, Diogenes tak punya apapun yang bisa kau rampas. Bukan budakku yang kabur, tapi akulah yang terbebas. Rumah yang mempekerjakan budak harus menyediakan pakaian dan makanan, menjaga hartanya, dan terkadang mempekerjakan mereka, dipenuhi dengan kesedihan dan amarah. Betapa bahagianya seseorang jika ia tidak berutang budi kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Namun karena tekad manusia tidak sekuat itu, setidaknya kita yang harus membatasi harta agar tidak terlalu terpukul saat semuanya musnah. Tubuh manusia lebih aman dalam perang jika ukuran baju zirahnya sesuai. Jika terlalu sempit, maka beberapa sisinya terbuka dan mudah diserang. Intinya, jumlah uang yang ideal adalah yang secukupnya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Aku yakin batas itu cukup jika sebelumnya kita terbiasa hidup sederhana. Tanpa kesederhanaan, kita takkan pernah merasa cukup dan bisa saja tiba-tiba jatuh miskin. Kita harus membiasakan diri untuk menilai segala sesuatu dari kualitasnya, alih-alih tampilan luarnya. Makanlah untuk meredakan lapar, minumlah untuk meredakan haus, bersenggamalah untuk memenuhi kebutuhan badani, belajarlah menguatkan tubuh, dan mari kita mengadaptasi gaya hidup sesuai tradisi para leluhur kita. Mari kita belajar lebih kuat menahan diri, mengurangi bermewah-mewah, membatasi ambisi, melembutkan amarah, tidak menganggap kemiskinan sebagai hinaan, berhemat, memenuhi kebutuhan dengan seperlunya, menghilangkan obsesi terhadap masa depan, dan mengandalkan diri sendiri dalam memperkaya diri dan bukan mengharapnya dari keberuntungan. Ada kemungkinan ketidakberuntungan mendera karena kita berupaya dengan terlalu ambisius. Itulah mengapa sudah seharusnya setiap orang membatasi tindakannya. Dengan sudut pandang itu, maka pengasingan dan hidup yang tenang terbukti lebih menguntungkan kita dan menghindarkan dari bencana. Saat jiwa tak lagi bisa ditenangkan dengan cara yang lebih lembut, kenapa kita tidak mencoba menyembuhkan dengan mengalami kemiskinan, kehinaan, dan cobaan? Mari membiasakan diri untuk tidak ikut jamuan, mengurangi budak, memakai pakaian sesuai kebutuhan, dan hidup di rumah yang lebih kecil. Dalam kehidupan, kita harus teguh berlari di jalur. Misalkan kita memilih hidup mengasingkan diri untuk belajar, maka kita pun tetap harus menerapkan kesederhanaan. Contohnya, untuk apa memiliki ribuan buku dan perpustakaan jika kita jarang membacanya? Jumlah buku yang banyak hanya akan membebani, dan lebih baik kita hanya punya sedikit buku tapi rutin mempelajarinya. Sebanyak 40.000 buku dibakar di perpustakaan Alexandria. Mungkin ada orang yang menganggap buku-buku itu sebagai sebuah pencapaian, seperti Titus Livius yang menyebutnya sebagai pengabdian para raja dan selera yang bagus. Menurutku itu hanya ambisi pribadi, karena buku-buku itu dikumpulkan bukan untuk dipelajari, tapi hanya dipamerkan. Aku yakin ada banyak orang yang tidak berilmu, tapi tetap mengoleksi buku sebagai dekorasi ruang makan mereka. Jadi jika ingin punya buku, belilah sebanyak yang pasti bisa kau pelajari. Kau mungkin akan berkata, boros karena membeli buku lebih baik daripada memilih perunggu, korintus, atau lukisan. Namun pengeluaran berlebihan untuk benda apapun tetaplah tidak bagus.
Bagaimana kau bisa memaklumi seseorang yang mengoleksi rak buku dari kayu sitron dan gading, mengumpulkan karya semua penulis besar di dalamnya, sementara mereka hanya duduk-duduk di sampingnya sambil menguap? Sekarang para manusia pemalas pun memiliki koleksi buku dan orasi tertulis yang berkualitas. Perpustakaan telah menjadi elemen dekorasi rumah selain bakman di air panas. Tidak masalah jika yang mengoleksi adalah orang yang memang senang belajar. Tapi kenyataannya, banyak yang mengumpulkan karya-karya inspiratif para jenius sebagai penghias dinding semata. Mungkin ada masanya dirimu terperangkap dalam situasi yang sulit dan terkekang oleh kehidupan pribadi atau pekerjaanmu tanpa kau sadari. Kau harus ingat bahwa orang yang dipenjara merasa sakitnya dirantai di awal saja. Saat mereka memutuskan untuk menerima derita itu dan tidak melawan, mereka pun akan belajar menahannya dengan berani. Dan itu membuatnya terbiasa. Sama halnya dengan kehidupan. Kau akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan jika menghadapi cobaan dengan tenang dan tak membiarkannya membuatmu terpuruk. Untuk segala kesedihan yang dialami dalam hidup, Allah memberi kita penawarnya, sehingga kita terbiasa menghadapi luka yang terburuk sekalipun. Tidak ada yang bisa tahan menghadapi cobaan jika kekuatan hantamannya sama seperti kali pertama ia mendera. Kita semua terikat oleh takdir, beberapa terikat dengan amat erat, beberapa terikat dengan longgar. Tapi apakah itu berarti pada akhirnya kita semua terikat, meski dalam bentuk yang berbeda-beda? Ada yang terikat oleh jabatan tinggi, ada yang terikat kekayaan, terikat reputasi sejak lahir, terikat kekuasaan orang lain, terikat pada satu tempat karena pengasingan, terikat kehidupan sebagai pendeta. Semuanya sama-sama mengabdi seumur hidup demi tujuan mereka. Jadi kau harus terbiasa dengan lingkunganmu. Jangan terlalu sering mengeluh dan terimalah keuntungan apapun yang ada. Karena tidak mungkin kondisimu seburuk itu, hingga tak ada kebaikan sedikit pun di baliknya. Wilayah yang kecil dapat dibagi dan dimanfaatkan dengan baik, dan dengan pengelolaan yang sesuai, sepetak tanah pun bisa dihuni. Pikirkan itu saat kau menghadapi kesulitan. Kondisi yang berat dapat dilunakkan, yang menyesakkan dapat dilapangkan, dan yang berat dapat diringankan jika tahu bagaimana cara memanggulnya. Yang lebih penting, jangan menuruti ambisi untuk mengelana jauh, tapi arahkan agar menjelajahi apa yang dekat. Karena pada dasarnya ambisimu tidak akan terkurung sepenuhnya. Dengan mengabaikan hal yang tidak mungkin atau sulit diperoleh, kita akan dibuat siap dan penuh pengharapan. Namun kau harus tetap ingat bahwa semua hal di dunia ini fana adanya. Kita tidak perlu iri kepada orang yang berkedudukan lebih tinggi. Di satu sisi lainnya, mereka yang berada dalam situasi yang tak menguntungkan sebaiknya merendahkan ambisi dan mengurangi harta hingga jumlahnya sesuai dengan kebutuhan saja. Memang ada banyak orang yang tak rela melepas yang mereka punya karena takut terjatuh. Tapi mereka harus menyadari bahwa itu pun sudah merupakan sebuah beban besar, hingga beban itu menghujam mereka. Dengan keadilan, kelembutan, kebaikan, dan kemurahan hati, mereka akan punya perlindungan dalam menghadapi cobaan di masa depan. Namun cara terbaik tetaplah dengan membatasi harta yang kita miliki. Dengan cara itu, kurang atau tidaknya diri kita akan bisa dikendalikan, dan pikiran pun takkan mengelana dalam ketidakpastian. Perkataanku ini berlaku untuk mereka yang tidak sempurna dan tidak tenang. Ini tidak ditujukan kepada orang bijaksana. Orang yang bijaksana takkan melangkah dengan gugup atau waspada, karena ia percaya diri menghadapi takdir dengan berani.
Ia merasa tak perlu takut kepadanya, karena yang diandalkannya tidak hanya harta benda atau jabatan, tapi juga raga, mata, tangan, dan hal lain yang membuat hidupnya utuh. Ia menjalani hidup seolah semua itu hanya pinjaman yang sewaktu-waktu bisa dikembalikannya. Bukan berarti memandang rendah dirinya, tapi ia bertindak dengan berhati-hati dan teliti. Ia akan menjaga apapun yang dipercayakan kepadanya. Kapanpun semua yang dimilikinya dirampas oleh takdir, maka ia justru akan berkata, "Terima kasih sudah meminjamkanku semua ini. Aku telah berusaha sebaik mungkin menjaga pemberianmu, tapi sesuai permintaanmu. Ku kembalikan semuanya dengan penuh rasa syukur. Jika memang diizinkan untuk masih memiliki apapun, maka aku akan menjaganya. Namun, jika takdir tidak berkenan, maka ku kembalikan semua perak rumah berikut segala isinya." Seandainya Allah menuntut balik segala hal yang dititipkannya kepada kita, maka kita pun harus mengatakan ini kepadanya, "Terimalah kembali arwahku dalam kondisi yang lebih baik dari saat kau meminjamkannya kepadaku. Aku takkan menunda. Silakan ambil apa yang ku punya." Apa yang salah dengan berpulang ke titik permulaan diri? Mereka yang tidak tahu cara menerima kematian dengan baik takkan bisa hidup dengan damai. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah menanggalkan nilai yang kita tetapkan pada segala hal dan mengingat bahwa hidup ini bersifat sementara. Cicero berkata bahwa kita membenci gladiator jika mereka ingin bertahan hidup mati-matian, tapi kita mencintai mereka kalau mereka tak takut mati. Sadarilah bahwa hal yang sama berlaku kepada kita. Seringkali penyebab kematian adalah ketakutan kita terhadapnya. Di hadapan takdir, kita hanyalah makhluk fana. Jika tidak tahu caranya merelakan bahwa maut akan menjemput, maka kita akan semakin tersiksa. Namun jika dengan gagah berani menerima kefanaan ini, maka niscaya hidup dan kematian akan dipermudah. Barang siapa yang takut akan kematian, maka ia takkan menjalani hidupnya dengan utuh. Namun jika seseorang memahami situasi dirinya dan bertindak dengan mempertimbangkan itu, maka di saat yang sama ia akan memiliki pikiran yang kuat hingga tak ada kejadian apapun yang mampu mengguncangnya. Dengan bersikap bahwa segala sesuatunya dapat terjadi kapan saja, maka ia takkan terpukul saat masalah melandanya dari berbagai penjuru. Masalah takkan mengguncang mereka yang sudah siap, tapi selalu luar biasa menghujam bagi mereka yang lengah. Wabah penyakit, penjara, bencana alam, dan kebakaran hanyalah sebagian dari banyak hal yang tidak diduga datangnya. Aku sendiri memahami betapa tidak terprediksinya alam. Sudah sedemikian banyak korban berjatuhan, sudah sedemikian banyak pemakaman diadakan. Aku pun sering mendengar sendiri suara bangunan roboh. Banyak di antara rekan-rekan yang tadinya adalah teman diskusiku di forum atau dialog biasa, akhirnya bermusuhan denganku. Apa aku harus tetap terkejut jika semua hal yang ku ketahui akan terjadi benar-benar menjadi nyata di hadapanku? Sudah banyak orang yang berlayar tanpa memperhitungkan badai. Dalam hal ini, aku akan mengambil contoh dari penulis yang buruk. Setiap Publius tidak sedang mencari perhatian dengan kekonyolannya. Sebenarnya ia lebih cerdas dari para penulis tragedi atau komedi. Karya-karyanya pun luar biasa, termasuk yang satu ini. Apa yang terjadi kepada seseorang bisa saja terjadi kepada semua orang. Jika kau resapi gagasan ini dan berpikir bahwa keburukan yang terjadi kepada orang lain juga bisa terjadi kepadamu, maka kau sudah siap lebih dulu.
Jauh sebelum didera cobaan, sulit sekali untuk menghadapi bahaya saat sudah menderamu. Bagaimana mungkin tak terpikir olehmu bahwa semua itu bisa terjadi? Apa menurutmu kelaparan dan kemiskinan tidak membayangi orang yang kaya? Bangsawan dari golongan mana yang tidak mungkin dibenci, diasingkan atau dipermalukan? Raja negara mana yang tidak terancam lengser menjadi tiran dan menghadapi hukuman mati? Semua kejadian itu berjarak amat dekat. Dalam sekejap, seseorang yang tadinya duduk di atas singgasana bisa saja akhirnya berlutut. Maka dari itu, pahami bahwa situasi dapat berubah. Kau memang kaya, tapi apakah lebih kaya dari Pompei? Akan tetapi dia tak punya roti dan air ketika Gaius, kawan lamanya, justru berpaling kepada Caesar. Mungkin dulu dia punya sumber mata air sendiri. Ia terpaksa mengemis air. Dia mati kelaparan dan kehausan di istana temannya, sedangkan keturunannya sudah menyiapkan pemakaman untuknya. Dia sudah menepati jabatan yang tinggi. Apakah jabatan itu tak terduga atau terasa biasa saja, sebagaimana yang dirasakan oleh Sejanus? Namun pada akhirnya Senat menyeretnya ke penjara dan membunuhnya, hingga pria yang dulu memiliki segalanya ini tak lagi berbentuk utuh. Kau adalah seorang raja, dan aku tak mau menyuruhmu meneladani Croesus yang kalah dibakar apinya padam, sehingga ia lolos dari kematian. Aku pun tak mau kau meneladani Jugurtha yang diarak di tengah penduduk Roma setelah meneror mereka. Kita sudah tahu Ptolemy dan Mithridates, Raja Afrika dan Raja Armenia, yang dipenjarakan oleh Gaius. Salah satu dari mereka diasingkan, sementara yang satunya juga berharap diasingkan. Dari semua contoh tersebut, yang ingin kusampaikan adalah orang yang sudah paham akan adanya cobaan pasti dapat menaklukkannya. Selanjutnya, pasti kau tak membuang energi untuk melakukan kegiatan yang tak jelas tujuannya. Dalam situasi ini, yang kumaksud adalah mendambakan yang mustahil untuk dicapai, atau sudah terlambat menyadari betapa sia-sianya kita berusaha meraih hal itu. Dengan kata lain, jangan sampai upaya kita sia-sia tanpa hasil, atau menghasilkan sesuatu yang tak sepadan. Biasanya rasa malu menghinggapi jika kita gagal, atau jika keberhasilan yang dicapai memalukan. Hilangkanlah kebiasaan berpura-pura sibuk seperti orang-orang kebanyakan. Mereka mendatangi rumah-rumah, teater, dan gedung lainnya. Mereka mengganggu urusan orang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah mereka sibuk. Jika kau menanyakan tujuan saat mereka hendak keluar dari rumah, maka mereka pasti takkan tahu jawabannya. Mereka takkan melakukan apa yang sudah diniatkan, tapi hanya melakukan apa yang tak sengaja ditemukan. Mereka bepergian tanpa tujuan, seperti semut yang berjalan di atas semak untuk mendaki puncak pohon, lalu kembali turun lagi. Banyak orang yang menjalani hidup seperti makhluk ini, dan itu sungguh layak disebut sebagai kesibukan yang malas atau tidak ada manfaatnya. Kau akan merasa kasihan kepada orang yang terburu-buru seolah sedang terbakar. Orang-orang yang seperti itu seringkali menabrak dan membuat sekitarnya berjatuhan. Mereka memanggil orang yang takkan membalas panggilan, atau menghadiri pemakaman orang yang tak mereka kenal, atau persidangan seseorang yang selalu melanggar hukum, atau pernikahan wanita yang menikah berkali-kali. Kemudian mereka pulang kelelahan tanpa sebab dan tidak tahu alasan atau kemana mereka bepergian. Keesokan harinya mereka mengulangi rutinitas yang sama. Jadi kegiatanmu harus memiliki tujuan. Rancanglah penyelesaiannya. Yang membuat manusia gelisah bukanlah pekerjaan, tapi perkiraan yang keliru.
Orang gila sekalipun butuh harapan. Tampilan luar sebuah benda membuat mereka senang, karena pikiran yang tidak waras tak mampu menyadari kesia-siaannya. Orang yang demikian berkeliaran di kota tanpa alasan yang jelas. Mereka melalui pagi dengan tidak melakukan apa-apa, dan setelahnya mendatangi orang-orang, tapi kemudian pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa dan merasa asing dengan dirinya sendiri. Keburukan seperti ini mendorong manusia untuk menguping, ikut campur urusan orang lain, dan membahas masalah yang tidak layak diperbincangkan. Aku yakin Demokritus memikirkan hal tersebut saat berkata bahwa siapapun yang ingin hidup tenang sebaiknya tidak banyak beraktivitas dalam ranah privat atau publik. Maksudnya, tentu saja adalah hal-hal yang sia-sia. Jika semua hal yang kita urus penting, pasti ada banyak yang harus diselesaikan secara privat atau publik. Jika tidak ada kewajiban, maka kita harus membatasi tindakan. Jika seseorang menanggung terlalu banyak tugas, maka posisinya rapuh. Kita harus mengingat takdir, tapi jangan pernah lengah kepadanya. Biasakanlah untuk berpikir, aku akan berlayar kecuali jika ada halangan. Aku mau menjadi praetor kecuali jika keadaan tak berkenan. Dan bisnisku pasti berhasil, tapi bisa juga tidak. Karena itulah sebelumnya aku sebutkan bahwa tak ada yang bisa membuat seseorang yang bijaksana terpukul karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Yang ingin kita hindari bukanlah takdir yang pasti akan mendera manusia, tapi yang dihindari adalah kesalahan kita, serta tentunya yang terpenting, harus menyadari bahwa sesuatu bisa saja mencegah terwujudnya rencana. Tetapi memang pikiran lebih mudah mengatasi kegagalan dan kekecewaan jika belum menjanjikan kesuksesan tertentu. Kita juga tidak boleh kaku, sehingga tidak terlalu berharap kepada rencana yang telah dibuat dan bisa langsung beralih ke kesempatan yang disodorkan tanpa takut perubahan. Berkeras hati seringkali lebih banyak mendatangkan kesedihan dan kegelisahan. Keduanya mengancam kedamaian pikiran dengan melemahkan kekuatan diri dan memusnahkan kesempatan untuk pulih. Kita harus yakin kepada pikiran sendiri, menjauh dari urusan orang lain dan memperhatikan diri sendiri. Itu akan membuatmu tidak merasa kehilangan dan lebih lapang dalam menghadapi ketidakberuntungan. Saat sebuah kapal tenggelam dan ia mendengar bahwa semua harta miliknya tenggelam, pendiri negara kita, Zeno, berkata, "Takdir ingin meringankan bebanku." Saat seorang tiran mengancam ingin membunuh Theodorus, ia justru membalas, "Silakan lakukan apapun yang kau mau, tapi jangan kira aku peduli akan nasib jasadku kelak." Julius Canus, seorang pria bajik yang pantas dikagumi, meski ia juga satu zaman dengan kita dan sudah lama bermusuhan dengan Gaius. Saat ia pergi, Palaris berkata kepadanya, "Mudah-mudahan kau tidak berharap terlalu tinggi, tapi sebenarnya aku membuatmu dieksekusi." Balasannya hanyalah, "Terima kasih, Paduka yang terhormat." Aku tidak yakin apa maksudnya, karena kemungkinannya terlalu banyak. Apa dia menghinanya dengan mengimplikasikan bahwa kematian terasa lebih baik karena ia terlalu kejam? Atau apakah ia menakut-nakutinya sehingga kegilaannya yang memang setiap hari diperlihatkannya, masyarakat yang anaknya dibunuh atau rumahnya disita, selalu berterima kasih kepadanya? Apakah menerima hukumannya adalah bentuk kelapangan hatinya? Apapun yang ia maksud, jawabannya memang luar biasa. Pasti akan ada seseorang yang berkata, setelah ini bisa saja Gaius memerintahkannya agar ia dibiarkan hidup.
Kanus tidak takut akan itu. Gaius dikenal selalu menepati janjinya. Apakah kau percaya Kanus menghabiskan 10 hari terakhir hidupnya tanpa merasa gelisah sama sekali? Perkataannya, tindakannya, dan ketenangan sikapnya luar biasa. Ia sedang bermain catur ketika sebuah pasukan utusan Centurion datang untuk menyeretnya. Saat dipanggil, dia meletakkan bidaknya dan berkata kepada temannya, "Jangan berdusta bahwa kau menang setelah aku mati." Kemudian ia mengangguk kepada sang Centurion dan berkata, "Kau harus menjadi saksi bahwa aku unggul 1 poin dari lawanku. Apa menurutmu orang seperti kita sanggup main catur dengan santai di tengah situasi seperti itu?" Dia menikmati ironinya. Teman-temannya sedih karena akan kehilangan dirinya, tapi ia justru berkata kepada mereka, "Untuk apa kalian bersedih? Kalian ingin tahu abadi atau tidaknya jiwa manusia, dan aku akan segera mengetahuinya." Hingga akhir hayatnya ia terus mencari kebenaran, bahkan menjadikan kematiannya sebagai topik diskusi. Guru filsafatnya mendampinginya, dan ketika mereka sudah di dekat bukit tempat Caesar diberikan persembahan, ia berkata, "Kanus, apa yang sedang kau pikirkan? Bagaimana keadaanmu?" Atas pertanyaan itu, Kanus menjawab, "Aku memutuskan untuk mencari tahu apakah ragaku menyadari jiwanya akan meninggalkannya." Ia juga berjanji jika menemukan jawabannya, ia akan bergantian mengunjungi teman-temannya dan memberitahukan keadaan jiwanya. Coba dengarkan ketenangannya di tengah terpaan badai. Jiwa yang pantas mendapatkan keabadian, yang menerima takdirnya untuk mencari kebenaran, dan di detik terakhirnya, ia juga ingin belajar dari proses kematiannya. Tidak ada orang yang belajar filsafat lebih lama darinya. Jadi orang yang hebat tidak akan musnah dengan mudahnya, dan orang seperti itu harus dihormati. Merekalah jiwa-jiwa agung yang menjadi korban Gaius, dan kita harus mengabadikan keberadaan mereka. Namun tidak perlu memusnahkan penyebab kesedihan pribadi, karena terkadang kita merasakan kebencian kepada manusia. Saat kau menyadari betapa langka kesederhanaan, betapa kemurnian adalah konsep yang asing, betapa kesetiaan tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma, betapa ada banyak kejahatan yang ditemui, betapa banyak manusia kehilangan sesuatu karena nafsunya, dan betapa ambisi sekarang menjadi sesuatu yang liar tak terkendali. Semua itu mendorong jiwa ke dalam kegelapan, seolah kita takkan bisa lagi kembali ke kebajikan. Dengan begitu, maka kita harus memandang keburukan bukan sebagai sesuatu yang dibenci, tapi sebagai hal yang konyol. Lebih baik jika kita meneladani Demokritus alih-alih Heraklitos, karena yang kedua selalu menangis, sementara yang pertama selalu tertawa. Heraklitos menganggap semua kegiatan kita adalah kesedihan, sedangkan Demokritus menganggapnya sebagai kebahagiaan. Jadi kita harus menghadapi segala sesuatunya dengan lapang hati dan penuh toleransi atau pemakluman. Lebih beradab jika kita menertawakan hidup daripada meratapinya. Ingatlah juga bahwa orang yang menertawakan hidup juga akan dikelilingi orang yang lebih baik. Intinya, orang yang hebat adalah mereka yang lepas tertawa dan bukan terus menangis. Tertawa adalah ekspresi paling lembut dari perasaan. Dan ingatlah bahwa tak ada yang lebih menyiksa dari terperangkap dalam keberadaannya sendiri. Biarkan orang-orang merenungi kejadian yang membuatnya bahagia atau sedih, dan mereka akan memahami kebenaran dari pendapat Bion, bahwa aktivitas manusia hanyalah awal dan hidupnya hanyalah konsepsi mereka sendiri. Olehnya karena itulah manusia terlahir dari yang tiada
maka ia juga akan berpulang pada ketiadaan. Akan tetapi lebih baik jika kita menerima sikap masyarakat dan kegagalan manusia, serta tidak tenggelam dalam tawa atau air mata mereka. Tersiksa oleh masalah orang lain adalah kepedihan yang tiada bertepi, sementara merasa senang karenanya adalah kebusukan yang hina. Sebagaimana menangis dan memasang wajah sedih dalam pemakaman adalah tata krama yang kosong. Dalam menghadapi masalah, wajar jika kau juga bersedih karena itu adalah kodratmu. Tapi jangan anggap itu sebuah keharusan, sebab ada banyak orang yang menangis hanya karena ingin dilihat menangis di depan orang banyak. Mereka merasa tidak sopan jika tak melakukannya di saat orang lain sedang menangis. Keburukan macam ini bercokol sedemikian dalam hingga membuat perasaan paling murni dalam diri kita, yaitu kesedihan, menjadi sekedar kepalsuan semata. Selanjutnya, mari bahas kejadian yang sudah sewajarnya membuat kita sedih dan gelisah. Saat para orang bajik berakhir tragis, seperti Sokrates yang harus meninggal di penjara, Rutilius yang diasingkan, Pompei dan Cicero yang mati di tangan musuh mereka, atau Cato yang bunuh diri untuk mempertahankan idealisme dirinya di tengah negaranya yang kacau balau, maka akan muncul pemikiran betapa teganya takdir menentukan akhir mereka. Apa yang harus kita lakukan jika orang-orang bajik saja ternyata bernasib buruk? Cobalah perhatikan cara orang-orang itu menghadapi ajalnya. Jika dengan berani, maka tirulah mereka. Namun jika mereka menghadapi ajal dengan pengecut, maka tak perlu meniru apapun dari mereka. Apa yang lebih hina jika orang hebat yang mati dengan berani justru membuat orang lain takut. Mari kita puji mereka yang pantas mendapatkannya. Semakin berani seseorang, maka semakin bahagia dirinya. Kau telah bebas dari nasib buruk, rasa iri, dan penyakit. Kau terbebas dari kungkungan penjara. Bukan berarti kau pantas didera nasib yang buruk, tapi takdir tak akan bisa mengguncangmu. Mari kita hormati orang yang merenungi hidup menjelang kematian. Ada orang yang pantas ditangisi dan ada yang tidak. Haruskah aku meratapi Hercules karena ia dibakar hidup-hidup, atau Cato yang bunuh diri? Mereka semua menemukan keabadian melalui kematian. Ada satu lagi sumber kegelisahan, yaitu kepura-puraan, gaya hidup di hadapan orang lain untuk menjaga gengsi. Perasaan ketakutan akan orang lain memergoki wajah asli kita amatlah menyiksa. Kita tidak akan pernah bisa bebas ketika merasa selalu diperhatikan orang lain, karena pasti kelak pasti ada kejadian yang membuat kita tak sengaja membuka topeng. Meski mungkin ia diperhatikan karena keberhasilannya, tapi kehidupan seseorang yang memakai topeng selalu terkungkung. Sebaliknya, betapa membahagiakannya kehidupan penuh kesederhanaan yang jujur dan alamiah tanpa menutupi kekurangan yang ada. Akan tetapi, bukan berarti cara hidup yang demikian menjamin kita bebas dari cemoohan orang, karena bagi beberapa individu, kedekatan seringkali justru memicu konflik. Namun tidak masalah jika kebajikan dianggap remeh. Lebih baik dibenci karena kesederhanaan daripada sengsara karena berpura-pura seumur hidup. Akan tetapi kita tetap harus menakar segalanya sesuai batas. Hidup sederhana dan hidup dengan gegabah amatlah berbeda. Kita juga harus sering bercermin, karena berkawan dengan orang-orang yang berbeda akan merusak ketenangan, memicu ambisi dan menyebabkan kambuhnya kelemahan mental yang belum sepenuhnya sembuh. Perlu diingat juga bahwa kita tetap harus memerlukan perpaduan dari dua hal yang kontradiktif. Misalkan tahu kapan harus menyendiri
dan kapan harus membaur dengan banyak orang. Menyendiri membuat diri merindukan orang banyak, dan membaur dalam keramaian akan membuat kita rindu diri sendiri. Keduanya saling melengkapi sebagai obat. Kesendirian akan menyembuhkan ketidaknyamanan akan keramaian, dan keramaian akan menyembuhkan kesepian saat sendirian. Kita tidak boleh memusatkan pikiran kepada hal yang sama secara terus-menerus. Jadi alihkan pikiran kita ke beragam hal. Sokrates tidak malu untuk bermain dengan anak kecil. Cato menenangkan pikirannya setelah lelah bekerja. Lalu Scipio melepas penat dari tugas kemiliterannya dengan menari. Tapi bukan tarian melenggak-lenggok seperti yang sering dilakukan para pria masa sekarang. Tariannya adalah tarian yang dilakukan para leluhur pria di festival-festival atau pertandingan. Ia menari tanpa ragu, meski mungkin para musuh menontonnya. Pikiran harus rileks. Kita bisa lebih logis dan jelas jika pikiran tenang. Sebagaimana kita tidak sepantasnya bertani di atas lahan subur tanpa henti. Kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus juga akan membuat pikiran lelah. Karena itulah pulihkan energimu dengan beristirahat sejenak. Berkegiatan tanpa jeda akan menyebabkan kelelahan dan ketumpulan mental. Olahraga dan menonton drama juga sama menjemukannya, jika kita tak merasakan kepuasan alamiah saat menjalaninya. Pun berulang kali melakukan kedua hal itu akan merusak keseimbangan dan ketajaman pikiran. Tidur adalah kebutuhan pokok. Tapi jika kau tidur terlalu lama, efeknya akan mematikan. Ada sebuah perbedaan besar antara menenangkan pikiran dan bergembira melewati batas. Pemerintah menentukan hari-hari libur agar masyarakat bisa bersantai. Mereka merasa itu diperlukan untuk memberi keseimbangan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang kukatakan, beberapa orang hebat selalu meliburkan diri selama beberapa hari setiap bulan. Tapi ada juga orang-orang yang memisahkan jam kerja dengan jam istirahat setiap hari. Menjalani setiap hari dengan mencampur adukkan bersantai dengan pekerjaan. Aku ingat bahwa inilah yang dilakukan oleh Asinius Pollio, sang orator yang hebat. Dia tidak pernah bekerja setelah 10 jam. Setelah 10 jam berlalu, ia bahkan tidak mau membaca surat-suratnya. Ia khawatir jika nanti ada sesuatu yang harus diurus mendadak. Maka ia ingin mengistirahatkan diri selama 2 jam. Ada orang yang beristirahat di siang hari dan melakukan pekerjaan yang lebih ringan pada jam-jam seterusnya. Para leluhur kita juga melarang untuk membahas perkara baru di forum jika telah melewati waktu 10 jam. Dalam militer, pembagian waktu diterapkan dengan penjadwalan pengawasan, dan tentara yang baru kembali dari ekspedisi dikecualikan dari tugas patroli malam. Kita perlu menajamkan mental kita, dan bersantai adalah salah satu makanan yang menguatkannya. Jika harus berjalan di luar, memandangi langit yang cerah, dan menghirup udara segar, terkadang mental kita membutuhkan pemulihan energi dengan melakukan perjalanan panjang ke tempat yang berbeda, atau dengan minum-minum bersama. Sesekali tidak masalah jika mabuk, karena dengan mabuk kita bisa melupakan kekhawatiran, membuat pikiran tenang, dan menyembuhkan kesedihan serta penyakit. Kebebasan bukan berarti sembarangan berbicara, tapi kebebasan berarti memerdekakan pikiran dari belenggu kekhawatiran, mengemansipasinya, memperkuatnya, dan mempertegasnya. Namun sebagaimana anggur dianjurkan untuk dikonsumsi dalam porsi tertentu, demikian pula dengan kebebasan. Solon dan Arkesilas dikabarkan amat menyukai anggur, dan Cato dituduh senang mabuk-mabukan. Siapapun yang menuduhnya seperti itu justru akan membuat Cato
semakin terhormat alih-alih terhina. Namun jangan terlalu sering mabuk, karena meski kita harus bersantai dan bebas lepas, kita tidak boleh menjadikan mabuk sebagai kebiasaan. Memang benar adanya perkataan seorang pujangga Yunani, terkadang menggila itu perlu. Atau perkataan Aristoteles, seorang pemikir hebat pasti sedikit gila pemikirannya. Hanya pikiran yang sadar sepenuhnya dan kebiasaan merenung yang mampu mengutarakan hal terhormat dan mengungguli orang-orang di sekitarnya. Ketika menanggalkan pikiran, kekhawatiran remeh-temeh dan perenungan telah mencapai tingkat ilahiyah, saat itulah ucapan kita amat berbobot dan berbeda. Selama pikiran terkungkung, kita takkan bisa mendobrak dan menggapai batas yang lebih tinggi. Kita harus meninggalkan jalan semu yang ditempuh, menguatkan pikiran agar bisa melompat jauh lebih tinggi. Serenus. Demikianlah cara-cara untuk menjaga kedamaian diri, memulihkannya dan menangkal keburukan yang mengintaimu dari segala sisi. Namun, semua cara ini takkan mampu menjaga orang-orang yang mempertahankan hal remeh-temeh, kecuali jika mereka berupaya keras dan dikelilingi lingkungan yang baik.